Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNewsroom. Silaturahmi politik terus dilakukan oleh sejumlah partai politik atau parpol. Setelah berkunjung ke Partai Golkar 2 hari lalu, kini giliran Partai Nasdem menerima kunjungan elit Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Presiden PKS Ahmad Syahiku batal hadir dalam pertemuan dengan elit Partai Nasdem karena sedang sakit. Rombongan elit Partai Keadilan Sejahtera dipimpin oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dan diterima oleh Ketum Partai Nasdem Surya Paloh bersama dengan jajaran pengurus Nasdem. Sohibul Iman mengatakan diskusi PKS dan Nasdem sore ini terkait dengan situasi politik jelang pemilu 2024 saat ini yang semakin dinamis. Oleh sebab itu, stabilitas politik harus terus dijaga bersama-sama. PKS dan Nasdem akan bergabung dengan Partai Demokrat dalam koalisi perubahan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Baik dari PKS maupun Nasdem mengatakan dalam pertemuan hari ini tidak bicara tentang calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Koalisi ya, nanti demokrasi yang akan kita jalani di 2024 itu adalah perhelatan demokrasi yang berjalan dengan fair, ya, jurdil, ya, jujur, adil, langsung, ya, betul-betul kedaulatan rakyat itu bisa ditunaikan. Nah, tentu yang ketiga juga tadi kami berbicara tentang bagaimana kami koalisi pendukung Anies ini bisa untuk menjaga stabilitas politik ini dengan baik. Jadi segala upaya proses demokrasi yang memang itu jalan politik yang kita lalui, tetapi kita tetap menjaga soliditas kebangsaan dengan menjaga stabilitas politik dan ujungnya nanti jadi saat pemilu nanti misalnya semuanya dengan kondisivitas yang baik, karena itu adalah modal utama kita sebagai sebuah bangsa. Ya, pemirsa, Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengatakan pertemuan PKS dan Nasdem hari ini membahas situasi politik yang semakin dinamis. Sementara dari pihak Nasdem, Sugeng Suparwoto mengatakan soliditas kebangsaan harus terus dijaga menjelang pemilu 2024. Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan pengamat politik Hanta Yuda sore hari ini. Selamat sore, Mas Hanta. Selamat sore, Fani. Baik, Mas Hanta, percaya nggak sih kalau pertemuan dari PKS dan juga Nasdem hari ini benar tidak membahas apapun terkait dengan Pilpres, terutama terkait bacawa pres yang dipasangkan atau akan dipasangkan dengan Anies Baswedan? Ya, pertemuan dua partai, para tokoh politik pastilah membicarakan tentang hal-hal terkait dengan politik, bicara menjelang pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. Saya kira sulit untuk dipungkiri itu tentu. Nah, kita tahu memang belakangan pergerakan dinamika politik atau pergerakan politik yang dilakukan oleh tiga partai yang tergabung dalam potensi koalisi perubahan, tiga partai ini saya kira semakin menguat, ya, semakin mengerucut, meskipun sampai dengan September-Oktober politik Indonesia menurut saya masih sangat dinamis karena pendaftaran capres-cawapres baru dilakukan di bulan September-Oktober. Nah, dari dinamika partai ini kita lihat memang ini seperti Demokrat dan PKS bersama Anies ini masuk pada level honeymoon pertama ini. Beda dengan Nasdem, itu sudah yang kedua bisa dikatakan. Nah, kalau kita baca, memang yang paling besar mendapatkan keuntungan politik, benefit politik yang terbesar adalah Anies Baswedan. Paling tidak kalau ternyata berhasil tiga partai ini membangun satu poros koalisi, maka Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden itu mungkin akan bisa bertarung. Artinya mendapatkan tiket yang cukup untuk bertarung di 2024. Nah, tetapi catatan saya, apapun ya yang akan jadi pembahasan di koalisi ini, mereka kalaupun terjadi tentu punya tantangan tersendiri. Paling tidak ada tiga, Fani. Satu, tiga partai ini baik Nasdem, PKS maupun Demokrat pasti sedang memikirkan juga potensi partainya untuk juga bertarung di pileg. Pemilu legislatif. Mereka berkoalisi di Pilpres, tetapi di saat yang sama mereka juga semua partai juga berkompetisi di pemilu legislatif. Mas Hanta, tapi pertanyaan terbesarnya adalah apakah ketiga partai ini akan tetap solid, apalagi mengingat Nasdem kan ada kepentingan dalam kabinet seperti itu yang katanya tadi beberapa manuver yang dilakukan beberapa waktu terakhir ini adalah untuk mengamankan posisinya dalam kabinet pemerintahan Pak Jokowi. Tidak ada jaminan. Tidak, baik koalisi perubahan maupun koalisi Indonesia Bersatu, apalagi di koalisi perubahan ini ada koalisi di luar pemerintahan. Kita tahu yang menjadi
epicentrum utama atau menjadi promotor utama terbentuknya koalisi dengan Partai Nasdem, ada kerumitan dalam koalisi ini. Kerumitan ini menyebabkan kerentanan dalam perjalanan koalisi. Kenapa saya mengatakan kerumitan? Karena Partai Nasdem di satu sisi berkawan sedang menjalin aliansi bersama partai-partai di luar pemerintahan yaitu PKS dan Partai Demokrat. Tetapi di saat yang sama Partai Nasdem juga kerap mengulang-ulang komitmennya untuk terus bersama Pak Jokowi hingga akhir masa pemerintahan. Beda ceritanya kalau Partai Nasdem dengan tegas mengatakan tidak perlu bersama Pak Jokowi lagi dan mereka sudah totalitas, tetapi kan ini masih bercabang ya. Satu sisi mengatakan demikian akan bersama di koalisi perubahan, tapi di saat yang sama terus mengirimkan pesan bahwa akan bersama Pak Jokowi. Nah, kerumitan ini ya saya kira menyebabkan kerentanan. Rentannya apa? Tidak ada jaminan dalam perjalanannya 1, 2, 3 bulan mendatang atau dalam hitungan pekan, minggu, itu ada perubahan. Apakah misalnya Partai Nasdem misalnya, tidak hanya Partai Nasdem, bisa 2 partai lainnya misalnya mendapatkan magnet politik baru, tawaran baru yang lebih menarik, peluang menang, karena semua partai pasti melakukan kalkulasi politik, mereka mencari peluang menang. Apa yang mereka dapatkan lebih besar di mana dan seterusnya. Baik, Mas Hanta, sayang sekali karena durasinya sangat sepi, kita terpaksa sudahi dulu dialog kita sore hari ini. Tapi terima kasih atas waktunya bersama kami dalam iNewsroom. Sehat selalu Pak Hanta. Selamat sore, sampai jumpa.